Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Yusuf. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Teman-teman, materi kita hari ini yaitu mengenai Asmaul Husna. Nah, tentu saja kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna yaitu As-Somad dan Al-Muqtadir. Nah, tentu saja teman-teman masih ingat apa itu Asmaul Husna. Oke, kita bahas lagi ya teman-teman. Asmaul Husna terdiri dari dua kata. Ada asma yang artinya nama-nama, dan husna yang artinya baik atau indah. Jadi dapat diartikan bahwa Asmaul Husna merupakan nama-nama yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata Asmaul Husna diambil dari surat Toha ayat 8. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna atau nama-nama yang baik. Adapun kemarin kita sudah membahas As-Somad yang artinya yang maha dibutuhkan atau tempat meminta. Juga Al-Muqtadir yang artinya yang maha berkuasa. Dan hari ini kita akan belajar tentang sifat Allah yaitu Al-Muqaddim yang maha mendahulukan, dan Al-Baqi maha kekal. Coba teman-teman lihat, coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah gambar tata surya dan planet-planet yang berputar pada porosnya. Hal ini menunjukkan asma Allah Al-Muqaddim, maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, tentu saja teman-teman sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi dan mejanya? Tentu saja tukang kayu yang lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Lalu bagaimana cara meneladani sifat Al-Muqaddim? Yang pertama, banyak berbuat daripada banyak berbicara. Yang kedua, tentu saja kita harus bekerja keras dan pantang menyerah daripada hanya berputus asa dan mengeluh. Yang ketiga, niat belajar yang baik sebelum menuntut hasil yang baik. Dan selanjutnya, silakan teman-teman perhatikan kembali gambar berikut. Nah, ini adalah perkembangan manusia dari sejak lahir sampai wafat. Bisa teman-teman lihat dari mulai dia duduk, kemudian dia merangkak, kemudian dia mulai berdiri, sampai di gambar yang terakhir dia ada di pembaringan. Nah, ini menunjukkan nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Baqi. Al-Baqi adalah maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan bahwa segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal dan akan rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal dan manusia tidak akan kekal. Hal itu dapat dibuktikan dari proses manusia sejak lahir sampai meninggal. Kita lanjut
Bagaimana cara meneladani sifat al-baqi? Jadi yang pertama yaitu kita harus meningkatkan kecintaan kita, menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada siapapun. Yang kedua, beribadah. Jadi harus perbanyak ibadah untuk bekal di akhirat nanti. Dan yang ketiga, menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Kesimpulan dari materi kita hari ini, sebelum manusia dan seluruh alam semesta ini ada, tentu saja Allah sudah lebih dulu ada. Hal ini sesuai dengan sifat Allah Al-Muqaddim, bahwa Allah lebih dulu daripada ciptaannya. Dan Allah juga Maha Kekal atau Al-Baqi. Semua yang ada di dunia ini akan binasa dan hancur, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Yang artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Hikmah yang dapat kita ambil dari materi hari ini adalah sebagai manusia sekaligus sebagai hamba Allah, kita harus menyadari teman-teman bahwa semua yang hidup di dunia ini tidak akan kekal dan pasti akan mengalami kematian. Maka dari itu, kita harus perbanyak ibadah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman untuk materi kita hari ini. Silakan teman-teman pelajari lagi di rumah. Dan selanjutnya untuk proyeknya yaitu teman-teman membuat kaligrafi Asmaul Husna di kertas HPS, yaitu Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman boleh hias di samping-sampingnya. Jadi teman-teman untuk proyeknya tidak harus mengikuti gambar yang tadi Ustadz contohkan. Jadi teman-teman boleh berkreasi sekreativitas teman-teman, sebisa teman-teman. Tuh, yang pasti pertama penilaiannya yang pasti harus gambarnya rapi, kemudian diberi warna. Itu teman-teman, jangan lupa dikerjakannya di kertas HPS. Selamat mengerjakan proyek. Ustadz pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.